Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hello the people who like English. How are you today? I hope you was fine in your all activity. And welcome back again to my class, and today we are going to study and to discuss about simple future. Well, simple future is our second tenses. After I have explained it to you about a simple present, and today we are going to discuss and to get information all about simple future. Ya, ini adalah rumus kita yang kedua, yaitu simple future. Kita akan membedah semua informasinya tentang definisi, jenis, arti, dan cara penggunaannya. Well guys, langsung saja. Sekarang kita lihat dulu secara arti. Simple future memiliki arti atau kita mengartikannya dengan akan, karena kejadiannya yaitu di masa yang akan datang. Ya, simple future bisa disebut juga sebagai sebuah prediksi. Ya, jadi untuk memprediksi sesuatu kita menggunakan simple future. Okay, take a look about the kinds here. There are verbal and also non-verbal. Seperti biasa, rumus kita yang kedua ada verbal dan juga non-verbal. As usual, seperti yang sudah saya jelaskan di simple present, nah di simple future pun sama. Ketika verbal, maka intinya adalah dia akan bertemu atau menggunakan kata kerja. Oke, saya tuliskan verb di sini. Ya, verb adalah kata kerja. Ya, jadi verbal pasti setelah subjek akan ketemu dengan kata kerja yang diawali oleh will or shall. Sebelum ada verb satu di sini, maka simple future akan diawali oleh will atau shall. Oke, how about non-verbal? Non-verbal, di kalimat non-verbal sama seperti simple present. Ya, di sini akan ketemu dengan adjective atau juga adverb. Ya, adjektif itu adalah kata sifat, adverb itu adalah kata keterangan. Oke, let's discuss about verbal. Verbal form. Di bentuk verbal, seperti biasa ada 3 bentuk, yaitu positive, negative, and interrogative. Ya, di sini kita lihat subjeknya seperti biasa. Kalau ada subjek berarti ada are, you, we, they, she, he, it, dan juga nama jamak, nama tunggal. Nama jamak adalah nama orang lebih dari satu, sedangkan nama tunggal adalah nama orang yang jumlahnya hanya satu saja. Sekarang kita lihat dulu penggunaan will or shall. Karena di simple future kita bisa menggunakan will, bisa juga menggunakan shall. Ya, tidak boleh dipakai kedua-duanya. Harus salah satu saja dalam sebuah kalimat. Yang pertama, kita lihat yang pakai shall. Siapa sih subjek yang harus pakai shall dan wajib pakai shall? Ya, shall hanya boleh dipakai oleh 2 subjek saja, yaitu I dan juga we. Selain I dan we, maka subjek yang lain tidak boleh menggunakan shall. Ya, jadi kita menggunakan shall hanya untuk 2 subjek. I shall and we shall. Kalau you shall, tidak boleh. Ya, they shall, you shall itu tidak boleh. Shall sekali lagi hanya boleh dipakai oleh I dan we saja. Remember, ada soalnya nih di grammar. Bahaya kalau tidak tahu. Next, will. Will bisa dipakai oleh semua subjek. Mulai dari I, you, we, they, nama jamak, she, it, nama tunggal. Jadi saran saya untuk lebih amannya, lebih baik kita menggunakan will. Karena will boleh dipakai oleh semua subjek. Next, kita lihat lagi seperti biasa di negative form ada not. Kita wajib menambahkan not di sini. Ketika interrogatif maka will atau shall-nya maju ke depan. Will, shall, subjek, kemudian verb 1. Semuanya menggunakan verb 1. Ya,
Jadi kita bisa mengartikan di sini akan, tidak akan, atau akan tidak. Nah, di interrogatif di sini kita mengartikannya, kita mengartikannya akankah. Ya, bukan apakah, tapi akankah. Kita nanti akan membahasnya, membedahnya dengan contoh-contoh sederhana dari ketiga bentuk ini. Ya, that is about verbal. Let's go to the non-verbal. Bedanya verbal dan non-verbal simple future itu garis besarnya adalah kalau verbal itu will shall, verb 1, will shall verb 1. Sedangkan non-verbal di sini ada tambahan be, will shall be. Ya, ada be di sini. Ya, be di sini adalah sebagai pembeda antara verbal dan juga non-verbal. Ya, setelah will shall be, kemudian dia ketemu dengan adjective atau adverb. Ya, contoh sederhananya seperti ini. I will be here. I will be here. I will be there. Saya akan di sini. Saya akan di sana. Itu contoh sederhananya. You will be sick. Kamu akan sakit. If you always walk in the rain. Jika kamu hujanan, kamu akan sakit jika kamu hujanan. Sakit di situ adalah kata sifat. Nah, maka setelah will atau shall wajib menambahkan be. Ya. Will, shall, will be, shall be. Itu perbedaan verbal and non-verbal. Yuk, next. Selanjutnya, I have time signal. What is time signal? Ya, time signal itu adalah penanda waktu. Saya pernah menjelaskan sebelumnya di video simple present bahwa setiap rumus itu memiliki time signal. And this is time signal for the simple future. Take a look. Ada kata tomorrow, kemudian tonight, next week, next month, or next year. Ini titik-titik, kemudian later, soon, and in, kemudian ketemu dengan nama atau angka tahun. In 2045. Sekarang kita artikan dulu, kita lihat artinya. Tomorrow artinya adalah besok. Kemudian tonight, nanti malam. Next diikuti oleh week, atau month, atau year. Nah, next-nya di sini memiliki arti depan. Ya, depan di sini bukan sebuah posisi, ya, tapi ini depan waktu. Ya, jadi kalau next week maka kita artikan minggu depan. Next month, bulan depan. Next year, tahun depan. Atau bisa juga diikuti dengan nama hari. Next Friday, Jumat depan. Next Saturday, Sabtu depan. Titik-titik-titik, kemudian letters. Maybe we have to imagine about SpongeBob movie. Nah, biasanya di film SpongeBob itu suka ada a few moments later. Something like that. Ya, titik-titik letter. Letter di sini kita artikan atau memiliki arti akan datang. Nah, kenapa di sini ditulis titik-titik? Karena titik-titik di sini itu wajib diisi oleh angka. Ya, ada angka di sini. Dan juga ada keterangan waktu lainnya. Contohnya di sini ada angka 1, 20, 2, 4, and 7. Kemudian diikuti oleh hours. Hours artinya adalah jam. 1 hour later artinya 1 jam kemudian. 20 minutes later. Nah, karena angkanya lebih dari 1, maka kita tambahkan s di sini. Yuk, sekarang kita artikan 20 minutes later. 20 menit yang akan datang. 2 weeks later. 2 minggu yang akan datang. 4 months later. 4 bulan yang akan datang. 7 years later. 7 tahun yang akan datang. Kapan kamu menikah? Oh, maybe I will marry 7 years later. Mungkin saya akan menikah 7 tahun yang akan datang. 7 tahun lagi.
Maksudnya seperti ini. Oke, ini untuk time signal yang diikuti oleh titik-titik. Sekali lagi wajib menaruh angka dan juga keterangannya di sini. Next we have soon. Soon itu artinya segera. I will catch you soon. Saya akan segera mendatangimu. Ya, mendatangimu. Atau in, kemudian diikuti oleh tahun, tapi tahunnya itu harus maju dari tahun sekarang. Ya, karena tahun sekarang adalah tahun 2020. Ya, jadi harus maju dari 2020 itu sendiri. Contohnya di sini ada in 2045. Pada tahun 2045. Ya, for example, I will go to Mecca with all my family in 2045. Amin. Oke. Ya, ini adalah time signal yang dimiliki oleh simple future. Ya, penggunaan shall dan will, verbal dan non-verbal. So, it's time for us to know and to understand about the example, verbal and non-verbal. Let's go to the example. Well guys, it's time to us to know and to understand about positive verb. But before that, before we go to the example, I want you to understand about abbreviation. Ya, abbreviation itu artinya adalah penyingkatan di mana subjek bisa disingkat dengan will atau shall di sini. Sudah dituliskan ada beberapa subjek kemudian disingkat dengan will, maka cara penulisannya adalah subjek ya ditambah koma atas dan ditambahkan double L. Nah, itu cara penulisannya. How to pronounce it? Bagaimana cara membunyikannya? I'll, you'll, will, they'll, she'll, he'll, and it'll. Ya, itu cara pembunyian ketika subjek disingkat dengan will. Oke, let's go to the example. I have some examples here. Sudah dengan beberapa subjek lengkapnya, nama jamak dan nama tunggal. Oke, let's try to understand and to know about the sentence here. And the first is, I shall invite my mom next month. Ya, di sini ada subjek I, maka boleh ketemu dengan shall atau juga will. Ya, karena will dipakai oleh semua subjek. I shall invite my mom next month. Nah, next month di sini adalah time signal. Artinya adalah saya akan mengunjungi ibu saya minggu depan. Next, you will get a surprise tomorrow. You will get a surprise tomorrow. Kamu akan mendapatkan sebuah kejutan besok. Nah, besok di sini merupakan time signal. And then, we shall go to Bali next week. We shall go to Bali next week. We boleh pakai shall. Maka kita tuliskan we shall sebagai contoh. Artinya adalah kita akan pergi ke Bali tahun depan. Sekali lagi, tahun depan di sini adalah sebagai time signal. They will play the game tonight. They will play tonight. Mereka akan bermain gamenya nanti malam. Tonight di sini sekali lagi merupakan time signal. John and Bob will buy a car next Friday. John dan Bob akan membeli sebuah mobil hari Jumat depan. Next Friday is time signal. She will call you tonight. Dia akan meneleponmu nanti malam. He will use a batik in the party. Dia akan menggunakan batik di pesta itu. Next, it will eat that food 2 hours later. Dia untuk hewan, dia akan memakan makanannya 2 jam kemudian atau 2 jam yang akan
datang. And the last, Alice will study in America in 2025. Si Alice itu akan belajar di Amerika pada tahun 2025. Okay, it's easy to understand, I think. Sangat mudah untuk dipahami. Yuk, sekarang kita masuk contoh yang kedua, yaitu dengan bentuk non-verbal. Di mana setelah subjek akan ketemu dengan adjective or adverb. Kata sifat atau kata keterangan. Oke, saya tuliskan lagi di sini I ketemu dengan shall. Ya, remember di non-verbal ini ada tambahan be. Semuanya sudah ditambahkan be. The first, I shall be there tomorrow. Saya akan di sana besok. Tomorrow is time signal. You will be happy with me. You will be happy with me. Kamu akan bahagia dengan saya. Bahagia adalah kata sifat. Jadi maka harus ditambahkan be di sini. We will be free next week. Kita akan bebas atau kita akan libur next week, minggu depan. They will be fine. Yeah, don't worry, they will be fine. Jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja. Next, Budi and Ali will be angry to me. Yeah, Budi and Ali will be angry to me. Budi dan Ali akan marah kepada saya. Angry is adjective, maka di sini ditambahkan be. She will be beautiful tonight. Ya, karena mau konser, jadi dia dandan begitu sangat rapi. So, we can say she will be beautiful tonight. Dia akan cantik nanti malam. He will be easy to call you. He will be easy to call you. Dia akan mudah untuk memanggil atau untuk menelponmu. Easy di sini adalah kata sifat, maka di sini tambahkan be. Dan di sini tidak ada time signal, jadi memang sekali lagi harus dijelaskan, time signal itu tidak wajib harus ada. Boleh ada, boleh tidak ada. It will be dangerous for us. Itu akan sangat berbahaya untuk kita. Itu akan sangat berbahaya untuk kita. The last is, Andrew will be crazy with that problem. Andrew akan gila dengan masalah tersebut atau masalah itu. Crazy di sini adalah adjective, maka dia harus menambahkan be. Oke, ini adalah dua contoh dari bentuk verbal dan juga non-verbal. Kesimpulannya sekali lagi, verbal ketemu dengan verb atau kata kerja, non-verbal ketemu dengan adjective dan adverb. Oke, let's go to the next form, negative form. Well guys, negative form. Take a look the example. Yuk, sebelumnya back to the abbreviation. Di bentuk yang negatif ini ada juga yang harus di abbreviation atau disingkat, yaitu penggunaan will dan shall ketika digabungkan dengan not. You have to know that ini berbeda dengan simple present yang ketika do ditambah not menjadi don't, does ditambah not menjadi doesn't, maka ketika will ditambah not, hati-hati ini tidak menjadi willen. Ya, kita jangan menggunakan willen karena yang benar adalah won't. Will ditambah not, maka menjadi won't. Nah, ketika shall ditambah not, itu bukan shalln't. Nah, it's wrong. Tapi shall ditambah not menjadi shan't. Won't and shan't. Ya, itu cara penyingkatannya. Okay, take a look in example. I will not come to that place. I will not come to that place because in that place there are so many ghosts. Saya tidak akan datang ke tempat itu karena tempat itu sangat banyak hantunya. Nah, contoh sederhananya. You will not walk alone. Ya, you will never walk alone. Ini slogan dari
orang-orang Liverpool yang mendukung Liverpool, kamu tidak akan berjalan sendirian. You will not walk alone. We will not buy that food tomorrow. We will not buy that food tomorrow. Kita tidak akan membeli makanan itu besok. Oke, nah ini contoh yang disingkat. They won't play football here. Mereka tidak akan bermain sepak bola di sini. Mr. Kim and Adi won't drive their motorcycle. Bapak Kim atau Tuan Kim dan Adi tidak akan mengendarai motor mereka. Ini cara penulisan yang disingkat. She will not sing on the stage next week. Dia tidak akan bernyanyi di panggung minggu depan. He will not sell his house. Dia tidak akan menjual rumahnya. It won't swim in the sea. Dia untuk hewan, dia tidak akan berenang di laut. And the last, Udin won't repair my bicycle. Udin tidak akan memperbaiki sepeda saya. Ya, ini adalah contoh will not yang dipisah dengan will not yang digabung maka menjadi won't. Next, non-verbal. Di non-verbal kita lihat beberapa contohnya. I shall not be there tomorrow. Artinya adalah, saya tidak akan di sana besok. Atau tidak akan ke sana. Karena there ini artinya bisa di sana atau ke sana. Next, you will not be here. You will not be here. Kamu tidak akan ke sini. Atau kamu tidak akan di sini. Here bisa ke sini atau di sini. We will not be weak next week. Nah, ini ada persamaan bunyi di sini antara weak dengan weak. Weak yang ini artinya adalah lemah. Ya, ini adalah sebuah contoh kata sifat. Kami tidak akan lemah minggu depan. We will not be weak next week. They won't be sad. Mereka tidak akan sedih. Next, she will not be lazy again next year. Dia tidak akan malas lagi tahun depan. Lazy adalah adjective. He will not be perfect without us. Dia tidak akan sempurna tanpa kita. Next, it won't be so funny. Dia tidak akan lucu. The last, Andrew won't be smart without school. Andrew tidak akan pintar tanpa sekolah. It's easy to understand. Ya, sangat mudah sekali untuk dipahami baik yang verbal untuk yang non-verbal. The last we are going to go to interrogative form. Yuk, sekarang kita masuk ke bentuk interrogatif. Well guys, it's time to us to understand about the last form and take a look. Sebelum kita melihat ke contoh, kita lihat dulu polanya di mana will shall sekarang berada di depan dan memiliki arti akankah. Kemudian bertemu dengan subjek baru ditambahkan verb one. Ya. Di sini tidak ada penyingkatan ya karena memang posisinya harus dipisah. At the first is we have shall I get the money? Shall ada di depan ketemu dengan I. Shall I get the money? Artinya adalah ya, akankah saya mendapatkan uangnya? It's easy to understand. Will you marry me? Nah, ini yang biasa ada di acara-acara. Will you marry me? Artinya apa? Something like that. Will we go to the school tomorrow? Akankah kita pergi ke sekolah besok? Will they cook fries for us? Akankah mereka memasakkan atau membuatkan nasi goreng untuk kita? Will Rudy and Jen clean the class? Akankah si Rudy dan si Jen itu membersihkan kelas? Ya. And will she lend me that book?
Akankah dia meminjamkan saya sebuah buku atau buku itu? And will he come to my house tomorrow? Akankah dia datang ke rumah saya besok? Will Ed drink that coffee? Akankah dia minum kopinya? Hewan minum kopi? Ya. The last is, will Bobby teach us English? Akankah Mr. Bobby mengajarkan kita bahasa Inggris? Ya. Ini adalah contoh sederhana dari bentuk verbal tentang simple future. Will, shall ada di depan. Oke. It's easy to understand. Next, non-verbal. Bentuk yang non-verbal. Seperti biasa, ada be, consent to be. Kita letakkan will dan shall terlebih dahulu, kemudian baru subjek. Don't forget, be ini harus dibawa dan letakkan sebelum adjektif atau adverbnya. Will I be happy if I stay there? Akankah saya bahagia jika saya tinggal di sana? Gitu. Sebagai informasi, be di sini tidak memiliki arti. Dia hanya hadir sebagai pembeda antara verbal dan non-verbal saja. Will you be so sad if we go home? Akankah kamu sedih jika kami pergi atau jika kami pulang? Shall we be there tomorrow? Akankah kita ada di sana besok? Will they be strong facing that problem? Akankah mereka kuat menghadapi masalah itu? Will Olive and Ratna be patient in that job? Akankah Olive dan Ratna sabar dalam pekerjaan itu? Next. Will she be happy with you? Akankah dia bahagia denganmu? Will Mr. Allen be nice for us? Apakah Mr. Allen itu orangnya baik untuk kita? Ya, ini adalah contoh sederhana dari kedua bentuk interrogatif dari verbal dan juga non-verbal. Nah, ayo, untuk yang terakhir, mari kita lihat contoh simple future dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah percakapan. Well guys, this is the last hour discussing about simple future, and we will see example of simple future in a paragraph and also in conversation. Kita lihat contoh simple future dalam sebuah paragraf sederhana dan juga dari sebuah percakapan. Next year, I will stay in America. Tahun depan, saya akan tinggal di Amerika because I'll study there. Karena saya akan belajar di sana. I will be so sad because I will leave all my friends and all my family. Saya akan sangat sedih karena saya akan meninggalkan semua teman saya dan juga keluarga saya. Because I'll stay alone there. Karena saya akan tinggal di sana sendirian. I won't forget you all, and I hope you will call me once a week. Saya tidak akan melupakan kalian semua, dan saya harap kamu akan menelpon saya seminggu dalam sekali. Ya, mungkin ini bisa dilanjutkan contohnya, tapi ini contoh sederhana saja penggunaan will dalam sebuah kalimat atau paragraf. Next, we have conversation between John and Bob. John says, Bob, will you go to the market tomorrow? Bob, besok mau ke pasar? Akankah besok ke pasar? Oh yes, I will. Oh ya, saya akan. Why? I will go to the market too. Saya akan pergi ke pasar juga. Will we go to the market together? Akankah kita pergi bersama ke pasarnya? Oh yes, we will. Ya, kita akan. Ya, ini contoh sederhana. I hope you understand and you can make the example and you can apply simple future in paragraph and also in conversation. So, this is the last hour discussing about simple future.
If you have a question, kalau memiliki pertanyaan, you can write the question in comment column. Kalau punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. So thank you very much for watching my explanation. I hope you learned something, and I hope my video is very benefit for us. Thank you very much. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.